Sejarah Kerajaan Bangkule Rajak. Dalam literatur kuno, Bangkule Rajak disebut Bakulapura, yang artinya negara di Tanjung. Menurut buku Nagara Kretagama karangan Empu Tantular, Bakulapura ditaklukkan Singasari pada masa Raja Kertanegara dan menjadi salah satu provinsi Singasari di luar Jawa. Bakulapura didirikan pada tahun 1220 oleh Ramaga, putra Nyi Urgading dengan Balo Tanang dari negeri Bawang. Ramaga pernah tersingkirkan oleh pemberontakan Sule Sampayangan Bakuning Bayar, seorang pemimpin dari negeri Perak atau Selangor, serta Ure Nyabuk Bakute Alo, seorang pemimpin besar dari negeri Saribas. Namun pemberontakan itu berhasil dipadamkan oleh Udana, putra Domong Karohok dan Dayak Dinar. Atas jasanya itu, Udana kemudian diangkat sebagai panglima kerajaan oleh raja. Wafatnya Nek Ramaga pada tahun 1290, ia digantikan oleh putranya yang bernama Batang. Ramaga kemudian dibuatkan pantak oleh Nek Ragen atas pengajaran dari Bujak Nyado, sepupunya dari negeri Bawak. Batang kemudian menjadi raja baru dengan gelar Patih, sebagaimana raja-raja di Majapahit. Ia berkuasa pada tahun 1290 sampai 1340 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Bangkule Rajak mengalami era kejayaan. Bahkan dalam lawatannya ke Thailand, Patih Gajah Mada dari Majapahit singgah ke istana Bangkule Rajak dan menemui raja ini di istananya. Patih Gajah Mada gemetaran ketika bertemu dengan raja yang kulit tubuhnya berbulu lebat berwarna merah ini, nyaris seperti seorang raksasa. Patih Gajah Mada kemudian meminta kesediaan Patih Batang sebagai sekutu Majapahit untuk membendung kekuatan kerajaan Mongol di Laut Cina Selatan dan Semenanjung Malaka. Oleh rakyat, raja kemudian digelari Patih Gumantar, yang artinya raja yang membuat orang gemetaran ketika bertemu dengan dirinya. Raja ini wafat pada tahun 1340 Masehi pada saat terjadinya pemberontakan Eko Ganggerek dan Manuk Sabung, putra Ure Nyabuk Bakute Alo. Pengganti Patih Gajah Gumantar adalah Janak, putra tertuanya. Pada masa pemerintahan Patih Janak, ia membangun 3 pusat pelatihan prajurit Bangkule Rajak, yakni di Bukit Ragu, Motot Tangang, dan Garu. Namun raja ini tewas dalam sebuah peperangan di Pulau Jambu. Sekarang pulau ini dikenal dengan Pulau Tayan di Kabupaten Sanggau, dengan prajurit kerajaan Majapahit. Pengganti Patih Janak adalah Nyabak, adiknya sendiri. Nyabak membangun aliansi baru dengan negeri Uruai yang sekarang disebut Kabupaten Ketapang, dan Nyabak kemudian melanjutkan peperangan dengan Majapahit. Namun ia dikalahkan pasukan kerajaan Landak, sekutu Majapahit di hulu sungai Landak. Pengganti Patih Nyabak adalah Satingi, putra Patih Janak yang bergelar Patih Patinggi. Pada masanya, Patih Patinggi dengan ketepatan Selamat Kalimantan. Ini istana Bangkule Rajak di satu tempat yang dikenal dengan nama Pinang Sakayu. Disinilah bekas istana kerajaan Bangkule Rajak yang terakhir pada masa Panembahan Inak Bapusat Nang Badarah Putih atau
dikenal dengan Raja Singauk, memindahkan ibu kota kerajaan dari Gaung ke Bukit Kanak yang sekarang disebut Sebukit Rama di Mempawah. Karena ibu kota tak jauh dari muara sungai, kerajaan Demak menganggap Bangkule Rajang sebagai ancaman baru di Semenanjung Malaka. Demak kemudian mengirim ribuan prajuritnya dan berperang dengan Bangkule Rajang. Atas bantuan dari negeri Tumiang, negeri Ganteng Siok, dan negeri Kalampetarap, raja berperang dengan kerajaan Demak itu. Ini gua Pak Rimo. Ini situasinya itu asli kerajaan Mempawah pada era Panembahan Enak Bapusat. Di tempat ini, kalau menurut ceritanya, Raja Panembahan menyimpan harta karun kerajaan. Kesibukan raja menyebabkan pemerintahan dan rakyat tidak terurus. Rakyat berangsur-angsur lari dari wilayah kerajaan karena terjadi serangan pemburu kepala juga dari Saribas dan dari negeri Banyuke yang juga semakin masif dari arah hulu sungai. Raja yang bingung kemudian menarik pasukan dari lautan dan kemudian berperang dengan negeri Saribas dan negeri Banyuke di perhuluan. Pengganti Patih Janang adalah Rakang, putranya. Patih Rakang seorang raja yang lalim dan kejam dengan keluarga istana. Hal ini dipengaruhi oleh rasa malu raja atas keadaan anak-anaknya yang terlahir cacat, seperti Kudung, seorang bayi lelaki yang tidak memiliki kaki dan tangan serta gigi tunggal seperti gigi labi-labi. Kemudian Jamalang, seorang bayi lelaki yang tidak memiliki lubang anus, serta Rarakat, seorang bayi yang tidak memiliki mata, telinga, dan hidung. Raja kemudian lebih banyak menyepi di hutan dan bertapa dibanding mengurus kerajaan. Atas perintah Roh Santak Mantaari, seorang raja dari Bukit Bawak yang datang dalam alam mimpinya, Patih Rakang kemudian mengundurkan diri sebagai raja. Ia kemudian menenggelamkan dirinya bersama sang istri Nek Janyat atau yang dikenal dengan Nek Kuning di sebuah lubuk hulu sungai Malinsap. Pengunduran diri raja kemudian menyebabkan pucuk pimpinan kosong. Bide Bahana atau majelis kerajaan kemudian mengangkat putranya Kudung atau yang dikenal dengan Kudung sebagai raja baru. Raja Kudung menikah dengan Putri Banyu Mustari, seorang ratu buaya yang berhasil menyembuhkan dirinya dari cacat fisik sejak lahir itu. Dari pernikahannya dengan Putri Banyu Mustari lahirlah 3 anak, Kartamina, Karam. Nah, jadi dari mana kan lalu ngelawan kita kok bagi daerah. Oh, tamaan kekuasaan.
Muna dan Karamuning. Semua anak-anaknya ini berwujud buaya. Raja Kudung juga menikahi putra Bakelim atau putri Berkelim dari negeri Labai Lawai, seorang putri dari Domong Nujuh, seorang raja Labai Lawai. Oleh Raja Lawai dikirim mengawal putrinya ini seorang panglima bernama Mamban yang bergelar Gagak Hitam. Dari pernikahannya lahirlah Putri Dararode. Dari pernikahan Putri Dararode dengan Maniamas yang berwujud sebilah keris yang ditemukan oleh Nek Sayu, seorang pemimpin di daerah kawasan Pegunungan Sadaniang, lahirlah si Ngauk. Ngauk ini artinya hardik atau menghardik, seorang bayi yang tidak memiliki pusat atau pusar dan berdarah putih. Raja Kudung kemudian mengundurkan diri sebagai raja dan ia digantikan oleh adiknya yang bernama Rarak atau dikenal dengan Nek Katukong Aji. Setelah si Ngauk dewasa, maka Nek Katukong Aji menyerahkan kekuasaannya sebagai raja. Si Ngauk kemudian dikenal dengan Raja Si Ngauk atau Sengkubu yang bergelar Panembahan Inak Bapusat Nang Badarah Putih. Raja ini menikahi Putri Cermin, seorang putri dari Raja Kahar dari negeri Batu Rijal, Indragiri. Dari pernikahannya ini lahirlah Dayang Panyusah atau dikenal dengan Putri Indrawati yang setelah dewasa menikah dengan Raja Matan, Sultan Muhammad Zainuddin. Panembahan Inak Bapusat Nang Badarah Putih berkuasa hingga tahun 1730 dan meninggalkan istananya karena peperangan yang tak terhentikan. Atas nasihat Nek Mantok, Temenggung Benua Gado, ia kemudian mengembara ke daerah Meliau menemui saudaranya yang bernama Cakar atau Nek Rama. Di tempat baru itu, ia kemudian menikah lagi dengan gadis setempat yang bernama Indang atau kemudian lebih dikenal dengan Nek Bindang hingga kematiannya. Sejak Panembahan Inak Bapusat Nang Badarah Putih meninggalkan istana di Pinang Sakayu, maka oleh cucunya Opu Daeng Menambun yang kemudian mengangkat dirinya menjadi raja yang bergelar Pangeran Mas Surya Negara, kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Sebukit Rama atau yang sekarang ini dikenal dengan Sebukit Rama hingga hari ini. Setelah melakukan berbagai ekspedisi di situs-situs bersejarah Kerajaan Bangkule Rajak, Laskar Bangkule Rajak, Laskar Patih Kumantar, Garda Borneo dan Ikatan Pemuda Dayak Kuburaya kemudian membentuk tim penulis buku. Hasil dari wawancara dengan para tetua adat yang tahu tentang sejarah keberadaan Bangkule Rajak, menganalisis buku-buku yang sudah diterbitkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan sejarah Kerajaan Mempawah serta sumber-sumber penting lainnya di perpustakaan daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tim kemudian berhasil dan di-launching tepat pada pelaksanaan Pekan Gawai Dayak ke-33 tahun 2018 pada 24 Mei 2018 di Pontianak. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini yang sangat luar biasa. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basenga Kak Jubata. Pada malam hari ini kami dari Laskar Patih Gumantar dan Laskar Bangkule Rajak akan mengumumkan kepada kita semua bahwa kami telah menulis dan menerbitkan satu buku tentang sejarah tradisional Dayak di Kalimantan Barat. Hidup Dayak! Hidup Dayak!
Ini buku pertama kalinya di Kalimantan Barat yang mengupas tuntas sebuah kerajaan Dayak. Kalau selama ini kita orang Dayak dianggap hanya sebagai peramu hutan, selama ini hanya dianggap sebagai petani, selama ini hanya dianggap sebagai prajurit perang yang kerjaannya berburu dan berburu kepala, selama ini hanya dianggap sebagai panglima perang. Faktanya adalah bahwa orang Dayak itu pernah menjadi raja. Hidup Dayak! Jadi kami sangat berbangga bisa mempersembahkan buku catatan sejarah ini. Ini catatan sejarah tradisional tentang Borneo, menyambung dari teman-teman di penampilan sebelumnya tentang Borneo History. Kalau ini tradisional history of Dayak. Kerajaan Bangkule Rajak ini adalah cikal bakal kerajaan Mempawah di Kalimantan Barat. Cikal bakal kerajaan Mempawah yang kadang-kadang disebut kerajaan Mempawah kuno. Pada buku ini juga digambarkan tentang perjalanan sebuah suku bangsa yang bernama bangsa Kanayat. Suku Dayak Kanayat. Ini kerajaan Dayak Kanayat yang berasal dari sebuah bukit yang sekarang berada di Kabupaten Bangkayang yang dikenal dengan Kabupaten Bukit Bawah. Semua situs raja-raja dan keluarganya, termasuk peninggalannya, termasuk pengaruhnya, ada di buku ini. Jadi itulah sebabnya pada kesempatan Pekan Gawai Dayak yang ke-33 ini kami mempersembahkan buku ini, dan kami ikut berpartisipasi dalam display budaya Dayak untuk pertama kalinya dan memperkenalkan kostum Bangkule Raja. Pertama-tama sebelum kami lanjut, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Pasukan Merah Bangkule Raja. Ada Pasukan Merah Bangkule Raja? Terima kasih. Kalian telah mengembalikan peradaban bangsa Dayak Kanayat. Yang terutama kami persembahkan ribuan yang terima kasih kepada Bapak Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Bapak Dr. Andes Cornelis MH, yang telah mendukung, menyumbangkan ide-ide dan semuanya demi terlaksananya buku ini. Juga kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Panglima Jila. Kenal Panglima Jila? Baik, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang selama ini berjuang untuk mengembalikan peradaban kerajaan Bangkule Rajak. Terima kasih juga kami kepada teman-teman dari Tariu Borneo. Hidup Tariu Borneo. Terima kasih. Berikutnya kami sampaikan kepada teman-teman dari Garda Borneo. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman dari Ikatan Pemuda Dayak Kubu Raya. Kepada Ikatan Pemuda Dayak Mempawah. Juga kepada Komunitas Poar Kabupaten Landak. Juga teman-teman dari Gerakan Aksi Nyata Kalimantan Barat. Dan terakhir kami ucapkan kepada teman-teman di Sekretariat Bersama Kesenian Daerah Kesenian Dayak Kalimantan Barat yang telah mensupport penerbitan buku ini. Buku ini
berisi cukup banyak tentang sejarah Kerajaan Bangkulai Rajak. Kalau selama Pekan Gawai Dayak yang ke-33 ini kawan-kawan pernah mendengar tentang Bangkulai Rajak, baik ketika display budaya, atraksi-atraksi maupun penampilan-penampilan dalam berbagai perlombaan, maka cukup lengkap rasanya bagi teman-teman untuk mendapatkan buku ini. Di buku ini cukup lengkap, termasuk dari sisi pakaian dan atribut-atribut yang lain. Buku ini diterbitkan oleh 3 organisasi, teman-teman. Jadi ada Laskar Patih Gumantar, ada Laskar Bangkulai Rajak, ada Ikatan Pemuda Dayak Kuburaya, dan yang terakhir kepada DPP Garda Borneo Kalimantan Barat. Jadi kami ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa Laskar yang bertugas kepada pengamanan Pekan Gawai Dayak ini bukan sekedar Laskar, tapi kami ingin menunjukkan bahwa Laskar juga bisa menulis. Orang Dayak harus belajar menulis. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman dari Lembaga Literasi Dayak di Jakarta yang menerbitkan buku ini. Buku ini bisa teman-teman dapatkan di stand Ikatan Pemuda Dayak Kuburaya di area Pekan Gawai Dayak ini, dan di stand Garda Borneo. Silakan nanti teman-teman kunjungi di sana untuk mendapatkan buku ini. Harganya mahal. Harganya mahal. Karena kenapa mahal? Sejarah Kerajaan Bangkulai Rajak ini sudah tenggelam hampir 500 tahun, teman-teman. Hampir 500 tahun tenggelam kerajaan ini. Sementara peninggalan-peninggalannya dan pengaruhnya masih dapat kita temui sampai hari ini. Oleh karena itu, kami patut berbangga pada malam hari ini bisa mempersembahkan buku ini, dan kepada teman-teman yang mendukung upaya-upaya dalam mengembangkan, dalam mengembalikan peradaban bangsa Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Baik, teman-teman, kami ingin menjelaskan tentang kain yang kami pakai. Bendera Bangkulai Rajak berwarna hitam, kuning, dan merah. Hitam melambangkan perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik. Kita berjuang untuk hidup. Kuning melambangkan keagungan. Keagungan kepada Tuhan dan yang di atas. Sementara merah berarti keberanian. Kita harus berani untuk hidup dan menghormati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini pengertian dari bendera Bangkulai Rajak yang kami pakai sekarang ini. Bendera ini, 3 warna ini kalau digunakan seperti yang kami gunakan sekarang, ini namanya sama umbuah, atau bahasa Indonesianya selendang. Sama umbuah namanya. Kalau kemudian disimpai seperti dipakaikan ikat kepala, itu namanya tangkulas. Nah, jadi ada pembagian-pembagian atribut seperti penggunaan kain merah misalnya untuk kegiatan apa, kain kuning untuk kegiatan apa, kain hitam untuk kegiatan apa. Jadi warna seperti warna kuning adalah bukan milik kelompok tertentu. Demikian juga merah, demikian juga yang hitam. Merah, kuning, hitam itu simbol Bangkulai Rajak. Yang dibagikan rekan kami ini adalah tangkulas. Baik, jadi bagi teman-teman, rekan-rekan kami, kaum muda Dayak di Kalimantan Barat
yang ingin mengetahui, yang ingin mendalami tentang sejarah nenek moyang, sejarah bahasa-bahasa, karena bahasa Dayak Kanayat itu bukan hanya bahasa Bahe, ada bahasa Bakati, ada bahasa Badamea, ada bahasa Bidayu, ada bahasa Banana dan sebagainya. Semua terurai di dalam buku ini. Jadi kalau teman-teman, rekan-rekan ingin mengetahui tentang sejarah bangsa Dayak Kanayat di Kalimantan Barat, teman-teman boleh memiliki buku ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga buku ini bisa terbit, terutama kepada teman-teman dari Ikatan Pemuda Dayak Kuburaya yang sungguh luar biasa berjuang untuk menerbitkan buku ini. Kita sepakat bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah adalah pengalaman hidup. Kita harus belajar dari sejarah, karena sejarahlah kita ada di tempat ini. Sudah ribuan tahun orang Dayak di Kalimantan. Bukan Gawai Dayak baru 33 tahun usianya. Karena apa? Kita tidak belajar tentang sejarah. Oleh karena itu pada tahun ke-33 ini, mari kita mendorong. Kami akan sangat mengapresiasi bagi teman-teman kaum muda Dayak yang ingin menulis. Kita ada komunitas penulis Dayak yang siap mendampingi bagaimana menuliskan tentang sejarah lokal, sejarah kampungnya, lain sebagainya. Nah, yang terakhir sebelum kami undur diri dari panggung ini, ingin kami sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Kak Marcelina tadi. Ke depan komitmen kami bukan hanya sejarah tentang Kerajaan Bangkule Raja, bukan hanya tentang sejarah bangsa Dayak Kanayat. Kami akan meneruskan perjuangan ini untuk Dayak-Dayak hingga di Kapuas Hulu. Karena sejarah peradaban kita jangan sampai hilang. Ingat, apapun bentuknya semua bisa hilang kalau tidak dalam bentuk buku. Kenapa kita sekarang mengenal Nabi kita dalam agama modern, dalam agama kita masing-masing? Itu semua karena buku. Semua karena buku, dan sekarang kita sudah memulainya. Terima kasih. Selamat malam. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya Marcelina Mardiani Surya Masuka, Sarjana Kehutanan selaku Bendahara Sekber Kesda Kalimantan Barat dan juga Wakil Ketua 3 Panitia Pekan Gawai Dayak ke-33 tahun 2018. Sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Supriyadi Laon yang mau mengangkat dan menulis secara Dayak yang sudah dilupakan dan yang sengaja dilupakan untuk memelintir tadi yang dikatakan Bapak Yosef Odilo Undur. Segelintir orang ingin menghilangkan identitas Dayak di tanah Borneo ini. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya perkenalkan nama, belum bisa memulai. Nama saya Rafi Undun, Ketua DPP Garda Borneo.